Halo kawan-kawan, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah kisah inspiratif dari seorang gadis muda. Gadis muda ini berasal dari Kabupaten Mamasa, tepatnya di Desa Salubaka, Kecamatan Tabulahan. Gadis ini bernama Sri Mulyana. Dia merupakan seorang gadis muda yang berprestasi di bidang olahraga. Dia berhasil menjadi bagian dari tim dari salah satu klub sepak bola terbesar di Indonesia, klub PSM Makassar, khususnya di klub putri, kategori putri. Sri Mulyana sendiri merupakan gadis yang berangkat dari kampung, berangkat ke Makassar dengan tujuan berkuliah. Dan dia tidak menyangka bahwa dalam proses perkuliahannya dia bisa menorehkan prestasi. Sri Mulyana sendiri menempati posisi penjaga gawang di tim PSM Makassar setelah melewati seleksi, dan dia terpilih menjadi penjaga gawang utama di klub sepak bola putri PSM Makassar. Dan ada segudang prestasi yang telah diraih oleh Sri Mulyana selama dia menjadi bagian dari tim PSM Makassar, mulai dari kompetisi-kompetisi lokal sampai yang sifatnya nasional. Dan dalam video ini teman-teman akan menyaksikan cerita dari Sri Mulyana tentang bagaimana perjuangannya ketika pertama kali dia datang di Makassar, pertama kali dipanggil bermain bola dan mengikuti seleksi hingga dia bisa lolos menjadi bagian dari tim klub bola PSM Makassar. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video atau cerita inspiratif ini, terlebih dahulu kita saksikan profil singkat dari Sri Mulyana. Oke, selamat menyaksikan. Dia bernama Sri Mulyana, gadis muda kelahiran 20 Agustus 1999 ini adalah seorang yang berprestasi. Sri Mulyana berhasil lolos dan menjadi salah satu pemain utama sepak bola putri di Liga 1 PSM Makassar dengan menempati posisi penjaga gawang. Gadis cantik asal Kabupaten Mamasa ini berhasil menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakat Kabupaten Mamasa dengan segudang prestasi yang didapatkan, baik prestasi yang sifatnya lokal maupun nasional. Kini gadis cantik yang tercatat sebagai alumni dari SMAS Nusa Bangsa Tabulahan ini telah sukses meraih mimpi-mimpinya menjadi pesepak bola putri profesional. Satu hal yang menjadi mimpinya saat ini adalah dia bisa lolos dan bergabung di dalam timnas sepak bola putri Indonesia. Lulusan dari kampus olahraga Yayasan Pendidikan Ujung Pandang ini memiliki beberapa catatan kisah pilu dalam berjuang mengejar mimpi-mimpinya sehingga ia bisa lolos menjadi salah satu pemain di klub sepak bola putri PSM Makassar. Seperti apa kisah pilu dari Sri Mulyana? Selamat menyaksikan. Memang SMA sudah basic di olahraga. Awalnya saya diutus wakili SMA Nusa Bangsa untuk ke kabupaten ikuti tolak peluru sama lempar cakram dan lolos di kabupaten. Terus dari kabupaten saya diutus ke provinsi. Jadi dari provinsi juara 4 saya datang kuliah di Makassar untuk ambil jurusan olahraga itu sendiri. Waktu 2017 saya kuliah di Makassar, terus pas di Makassar bingung mau ambil jurusan apa. Terus ada kakakku bilang ada jurusan olahraga di YPUP. Jadi
saya ikuti kakak saya, sepupu saya kuliah di situ. Pas semester 2 ditawari main futsal sama Ibu Lina. Baru ini Ibu Lina dosen dari UNEM, dia ajak saya main futsal melalui teman saya. Terus saya ikut gabung sama mereka karena saya pikir kalau kos kampus pasti tidak ada pengalaman yang saya dapat. Ya, sebelumnya tidak tertarik karena saya pikir bahwa sepak bola itu sepak bola laki-laki. Jadi otomatis perempuan pasti malu lah main olahraga laki-laki. Nah, kan ini sepak bola olahraga laki-laki. Jadi saya pikir gimana bisa saya bisa main bola kalau ini sementara saya laki perempuan tuh. Saya belajar dan terus belajar. Ternyata di sepak bola itu bagus. Saya juga melihat dari situasi bahwa ini sepak bola wanita masih kurang peminatnya. Jadi saya masuk di situ karena saya pikir bahwa ini dari saya, karena ini pengalaman saya begitu. Iya, cari pengalaman. Ya, akhirnya tertarik di sepak bola. Satu bulan main futsal, ada pertandingan di Pantai Losari antar sepak bola futsal putri. Jadi saya ikut di situ. Pas selesai di situ, timku hancur, kayak ada masalah. Saya di situ juara 4 lah, kan baru pertama. Baru di situ juga saya sudah ditunjuk jadi kiper. Ada masalah. Ya, internal. Pelatih saya pilih ke tim sebelah. Jadi otomatis pasti tim tanpa pelatih pasti hancur. Terus sudah banyak teman-teman saya yang tidak mau ikut latihan lagi karena dia bilang percuma saya latihan tidak ada pelatih. Tapi ada teman saya yang memang suka bola, jadi ikut di situ. Dan di situ juga saya masih kuliah, jadi saya kuliah sambil main bola. Pulang kuliah ke lapangan lagi, terus besoknya kuliah lagi, paginya ke lapangan lagi, siangnya. Jadi waktu di situ ada pelatihku yang memang suka bola juga, Pak Alfian namanya. Jadi dari situ kami bentuk tim Freedom, ya futsal juga, ya putri, ya. Terus ada pertandingan di Megareski, kampus Megareski yang ada jual olahraganya. Di situ kami tidak dapat juara, tidak dapat apa-apa di situ. Terus selesai dari situ, pelatihku bilang ada tawari saya ke Bali. Ada sepak bola di Bali yang ada klub untuk Piala Pertiwi 2018. Jadi saya ikut di situ. Kami pergi ke Bali, ada temanku 2 orang. Dari situ kami ikut di tim Paradise Angels. Di situ kami main pas 1 bulan kami di sana.
tiba-tiba pertiwinya gagal. Kompetisinya tetap jalan di Depok, tapi gagal berangkatnya, gagal ke sana karena faktor dana. Jadi waktu di Bali masih tidak tahu apa-apa. Biar tangkap bola tidak bisa, main tidak bisa. Terus dari situ kami kembali ke Makassar. Baru pas sampai di Makassar, tim Freedom lagi ada masalah internal. Jadi di situ berhenti lagi main bola, fokus di kampus lagi. Terus sudah itu tahun 2019 sudah ada PSM Putri di situ. Saya belajar tentang bola, passing bola, dribbling, sampai tahun 2019 ada seleksi untuk tim sepak bola putri untuk PSM. Jadi saya gabung di situ. Seleksinya dari seleksi terbuka. Terus di situ yang ikut seleksi 213 orang. Ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Manado, ada dari Kalimantan, ada dari Riau, Bandung. Ya, seleksinya di Makassar, di lapangan Telkom. Terus dari situ diseleksi per 3 hari. Seleksinya ya dibagi tim-tim, dibagi per tim. Ya, baku lawan-lawan. Terus saya sendiri kiper di seleksi tersendiri juga. Di situ yang ikut seleksi kiper ada 12 orang. Ya, dari 12 orang itu terpilih 3 orang. Dari situ puji Tuhan saya lolos. Bulan 9 itu kan memang di PSM Putri. Jadi otomatis kampus saya tinggalkan karena kan harus memilih salah satu antara kampus dengan bola. Jadi waktu itu saya pilih di bola. Latihan di PSM Putri setiap pagi sama sore. Jadi otomatis pasti tidak ada di kampus. Tapi dari situ kampus dukung karena dia bilang siswa berprestasi. Jadi aman di situ. Tapi itu pun paginya selesai latihan pagi sampai jam 10 latihan, dari jam 7 sampai jam 10 latihan. Pergi lagi ke kampus. Jadi biasa pergi ke lapangan bawa baju kampus, baru pergi lagi ke kampus. Jadi dari situ waktu di PSM Putri begitu. Jadi sampai sekarang baru dapat juga nilai bagus dari kampus. Kalau saya dari pribadi sendiri, ya memang ada niat. Karena saya pikir ini sepak bola masih kurang peminatnya, terutama untuk perempuan. Jadi saya ambil di situ karena saya mau buktikan bahwa perempuan itu bisa anunya laki-laki. Jangan mau dianggap lemah begitu. Awalnya malu, latihan di pinggir lapangan kayak diejek, dibilang ya, dia bilang kenapa ada perempuan membola. Terus karena postur saya gemuk begini, jadi dia bilang mana bisa dia jadi kiper gemuk, nggak bisa lompat. Tapi pas masuk di PSM Putri, dari situ saya
buktikan pada mereka bahwa meskipun gemuk, meskipun perempuan, tapi bisa lebih tinggi dari mereka. Iya, bisa bersaing secara nasional. Itu di PSM juga sempat saya tidak dipasang. Waktu di PSM, ya sempat saya tidak dipasang karena pelatih saya bilang, Sri itu tidak bisa lompat karena gemuk. Jadi pulang dari situ, saya berusaha kerja keras sambil berdoa kepada Tuhan. Jadi pas sudah itu yang kiper satu tidak mampu, tidak bisa tangkap bola gara-gara mungkin capek, dia dipasang. Jadi saya disuruh masuk. Dari situ saya bilang, oh giliranku main, jadi saya harus saya harus bagus, saya harus manfaatkan kesempatan ini. Jadi pas saya dikasih masuk di situ, saya percaya diri sekali bahwa saya bisa. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Jadi saya masuk di situ. Pas masuk bagus mainku mungkin. Jadi saya terus dipasang sampai seri terakhir. Eh, 2019 kompetisi yang pertama Piala Menpora U17 di Bandung. Terus sudah itu Prapon yang saya bawakan di Prapon Sulbar. Terus ini lagi persiapan lagi untuk ASBWI Cup sama Piala Pertiwi. Pokoknya menarik semua karena sudah digaji di situ, pergi keliling Indonesia tanpa keluar biaya, bisa banggakan orang tua sama terutama kampung, apalagi Kabupaten Mamasa. Kalau dulu kan sudah digaji per seri, ya pergi pertandingan. 1 minggu di Makassar, berangkat lagi ke Papua. 1 minggu di Papua, kembali lagi, baru pergi lagi ke Bali. 1 minggu di Bali, kembali lagi. Awalnya tidak didukung. Saya tidak dengar dulu waktu dilarang. Jadi pas saya masuk di PSM baru mereka bangga. Ya, baru mereka dukung. Kalau misalnya ambil misalnya suatu prestasi, pertahankan, jangan panas-panas di awal, tapi ujung-ujungnya bakal ditinggal. Karena pasti dalam suatu prestasi itu pasti banyak masalahnya, kadang naik turun.